Ayahnya, seorang pengusaha kaya yang dikenal tegas, berdiri di depan dengan wajah memerah marah, memegang selembar oto yang menunjukkan Sinta sedang berciuman dengan seorang wanita. Kau telah menghancurkan nama keluarga kita, teriaknya, dan tanpa ampun ia mengumumkan bahwa Sinta harus menikah dengan anak temannya besok pagi, atau ia akan dicabut dari warisan dan diusir selamanya. Sinta, seorang arsitek berusia 28 tahun yang sukses, terduduk lemas di lantai ruang tamu. Oto itu diambil secara diam-diam oleh adiknya yang curiga, dan kini semuanya runtuh. Ia telah menyembunyikan hubungannya dengan Maya selama 2 tahun, takut akan reaksi keluarga yang konservatif dan masyarakat yang masih memandang cinta sesama jenis sebagai dosa besar. Maya, seorang guru seni berusia 20 genep tahun, adalah segalanya baginya, seseorang yang membuatnya merasa utuh di tengah tekanan pekerjaan dan ekspektasi sosial. Tapi sekarang, dengan ancaman pernikahan paksa ini, Sinta merasa dunia berputar terbalik. Pagi harinya, Sinta bangun dengan mata bengkak karena menangis semalaman. Ia mencoba menghubungi Maya, tapi ponselnya dimatikan oleh ayahnya. Keluarga besar sudah berkumpul di rumah, mempersiapkan upacara sederhana tapi paksa. Ibu Sinta yang biasanya lembut, kini hanya bisa menatapnya dengan air mata, mengatakan, "Ini demi kebaikanmu, Nak. Masyarakat tidak akan menerima pilihanmu yang salah itu." Sinta merasa seperti tahanan di rumah sendiri, pikirannya dipenuhi konflik, apakah ia harus melawan dan kehilangan segalanya, atau menyerah dan hidup dalam kepalsuan. Di kantornya, sebelum semuanya terjadi, Sinta sering bertemu Maya di kai kecil dekat sekolah. Mereka berbicara tentang mimpi-mimpi mereka, tentang bagaimana masyarakat Indonesia masih bergulat dengan isu, terutama di kalangan keluarga tradisional. Maya, yang berasal dari keluarga sederhana di Yogyakarta, selalu lebih berani. Ia pernah ikut demonstrasi hak asasi manusia. "Kita tidak bisa terus bersembunyi, Sin," katanya suatu hari. Tapi Sinta, dengan beban sebagai anak sulung, selalu ragu. Kini, ragu itu menjadi penjara. Ayah Sinta, Bapak Hadi, adalah tipe orang yang percaya pada norma agama dan sosial yang ketat. Ia pernah kehilangan saudaranya karena skandal serupa, dan Ous tak akan biarkan hal itu terulang. Saat ia memaksa Sinta menandatangani surat persetujuan pernikahan, Sinta merasa jiwanya terkoyak. "Mengapa kau tidak bisa seperti adikmu? Ia sudah menikah bahagia," kata Bapak Hadi. Adik Sinta, Rina, yang menemukan oto itu, berdiri di belakang dengan ekspresi menang. Rina, berusia 24 tahun, selalu iri pada kesuksesan Sinta dan melihat ini sebagai kesempatan untuk naik pangkat di mata ayah. Sinta akhirnya setuju, tapi dengan syarat bisa bertemu Maya sekali lagi. Ayahnya menginginkan, tapi di bawah pengawasan. Pertemuan itu terjadi di taman kota, di mana Maya menunggu dengan wajah pucat. "Apa yang terjadi, Sin? Kenapa kau tidak jawab teleponku?" tanya Maya. Sinta menceritakan semuanya, air mata mengalir. Maya marah, "Kau tidak bisa menyerah begitu saja. Ini hidupmu." Tapi Sinta bilang, "Aku tak punya pilihan. Keluargaku akan hancur jika aku melawan." Maya pergi dengan hati hancur, merasa dikhianati. Malam sebelum pernikahan, Sinta duduk sendirian di kamarnya, memandang oto Maya di ponselnya yang disembunyikan. Ia ingat pertama kali mereka bertemu di sebuah workshop seni di Bandung. Maya sedang melukis, dan Sinta terpesona oleh kebebasannya. Cinta mereka tumbuh pelan tapi kuat di tengah rahasia. Kini, keputusan ini seperti pisau yang menusuk. Apakah ini pengkhianatan terhadap diri sendiri? Atau pengorbanan untuk keluarga? Hari pernikahan tiba. Sinta mengenakan kebaya putih, tapi hatinya hitam pekat. Calon suaminya, Andi, seorang pengacara berusia 30 tahun, tampak bahagia, tidak tahu apa-apa. Saat upacara dimulai, Sinta merasa mual. Tapi tiba-tiba, pintu rumah terbuka, dan Maya masuk dengan berani, diikuti oleh beberapa teman aktis. "Hentikan ini.
Sinta mencintaiku, bukan dia, seru Maya. Keributan meledak, keluarga Sinta marah besar, dan polisi dipanggil. Sinta berdiri di tengah, harus memilih, keluarga atau cinta. Konflik itu membuat Sinta runtuh. Ia ditarik ke kamar oleh ibunya, yang menangis, "Kenapa kau biarkan ini terjadi? Apa kami tidak cukup bagimu?" Sinta menjawab, "Ibu, aku mencintai Maya. Ini bukan pilihan, ini diriku." Tapi ayahnya memutuskan jika Sinta memilih Maya, ia bukan lagi anaknya. Maya ditahan sementara oleh polisi karena dianggap mengganggu, dan Sinta merasa bersalah. Apakah keberanian Maya justru memperburuk semuanya? Di penjara sementara, Maya duduk sendirian, memikirkan keputusannya. Ia tahu risikonya tinggi di Indonesia, di mana undang-undang anti-LGBTQ masih kuat di beberapa daerah. Tapi ia tak bisa diam melihat Sinta dipaksa. Saat Sinta datang mengunjungi, mereka berbicara melalui jeruji. "Makan aku, Mai." "Aku takut," kata Sinta. Maya balas, "Takut itu wajar, tapi hidup dalam kebohongan lebih menyakitkan." Pertemuan itu membuat Sinta berpikir ulang. Setelah insiden pernikahan gagal, Sinta diusir dari rumah. Ia tinggal sementara di apartemen kecil Maya di pinggiran Jakarta. Tapi kebahagiaan mereka terganggu oleh gosip yang menyebar cepat. Tetangga mulai memandang sinis, dan pekerjaan Sinta terancam karena klien mundur. "Ini harga yang harus kita bayar," kata Maya, mencoba kuat. Sinta mengangguk, tapi dalam hati ia meragukan pilihan ini. Beberapa hari kemudian, Rina datang ke apartemen membawa pesan dari ayah. "Kembalilah, Kak. Ayah sakit karena ini." Sinta terguncang. Ayahnya memang punya riwayat jantung dan stres ini bisa fatal. Rina menambahkan, "Ini semua karena Maya. Dia yang merusak keluarga kita." Sinta marah, "Bukan dia, tapi kalian yang tak mau mengerti." Tapi setelah Rina pergi, keraguan muncul. Apakah ia egois meninggalkan keluarga? Maya melihat Sinta gelisah, mengajaknya ke Yogyakarta untuk bertemu keluarganya. Keluarga Maya lebih terbuka, meski tetap khawatir. Ibu Maya bilang, "Di sini masyarakat desa masih tradisional. Kalian harus hati-hati." Di sana, Sinta merasakan kebebasan sementara, tapi telepon dari ibunya membuatnya kembali ke realitas. "Ayah di rumah sakit. Datanglah, Nak." Sinta kembali ke Jakarta sendirian, meninggalkan Maya. Di rumah sakit, ayahnya terbaring lemah. "Kau telah memilih jalan salah," katanya pelan. Sinta menangis, "Bapak, aku mencintai Maya." "Mengapa itu salah?" Ayah balas, "Karena itu melawan Tuhan dan masyarakat." Percakapan itu membuat Sinta terpecah. Ia ingin setia pada cinta, tapi tak ingin kehilangan ayah. Sementara itu, Maya merasa ditinggalkan. Ia bertemu teman aktifnya, yang menyarankan untuk berjuang lewat media sosial. Maya memposting cerita mereka secara anonim, tapi tak disangka, postingan itu viral. Netizen terbagi, ada yang mendukung, ada yang menghujat. "Lesbian seperti ini merusak moral bangsa," komentar salah satu. Maya dihubungi wartawan dan ia setuju wawancara untuk membelah hak mereka. Kembali di Jakarta, Sinta melihat berita tentang Maya. Ia marah karena merasa ini terlalu berisiko. Mereka bertengkar hebat. "Kau tak pikirkan aku," kata Sinta. Maya balas, "Aku lakukan ini untuk kita. Kita tak bisa bersembunyi selamanya." Pertengkaran itu membuat mereka pisah sementara. Sinta kembali ke rumah keluarga, berpura-pura menyesal untuk dekat dengan ayah. Rina melihat kesempatan mulai memengaruhi Sinta. "Maya hanya memanfaatkanmu. Lihat, dia sekarang terkenal karena cerita kalian." Sinta mulai ragu. Apakah Maya benar-benar mencintainya, atau ini bagian dari agenda aktis? Keraguan itu tumbuh saat ia melihat Maya berbicara tentang perjuangan tanpa menyebut namanya.
Ayah Sinta pulih pelan dan ia menawarkan kesepakatan putus dengan Maya dan ia akan kembalikan posisi Sinta di perusahaan. Sinta tergoda terutama saat pekerjaannya hampir hilang karena skandal. Ia menelepon Maya, mungkin kita perlu jeda. Maya hancur, ini akhirnya. Kau memilih mereka lagi. Telepon ditutup dengan air mata. Maya sendirian mulai depresi. Ia kehilangan pekerjaan karena sekolah tak suka publisitas negatif. Teman-temannya mendukung, tapi ia merasa dikhianati oleh Sinta. Aku korbankan segalanya untuknya, gumamnya. Di saat rendah, ia bertemu mantan pacarnya, seorang pria yang dulu dipaksa oleh keluarga, tapi ia tolak. Sinta di rumah merasa kosong. Ia menyadari bahwa hidup tanpa Maya seperti neraka. Tapi tekanan keluarga kuat. Ibu bilang, pikirkan masa depanmu. Pernikahan dengan Andi masih bisa. Sinta menolak, tapi diam-diam ia mulai bertemu Andi untuk bersahabat atas desakan ayah. Skandal semakin besar saat identitas Sinta terungkap di media. Wartawan mengepung rumah keluarga dan ayah Sinta marah pada Maya. Dia yang bocorkan, tuduhnya. Sinta tahu Maya tak akan lakukan itu, tapi keraguan tetap. Ia konfrontasi Maya di KAE, kenapa kau biarkan ini terjadi? Maya menangis, aku tak tahu bagaimana mereka tahu. Mungkin Rina. Ternyata Rina yang bocorkan untuk hancurkan hubungan mereka. Sinta marah besar, bertengkar dengan adiknya. Kau iri padaku, seru Sinta. Rina akui, ya, kau selalu sempurna, tapi sekarang kau hancur karena pilihan bodohmu. Pertengkaran itu membuat keluarga terpecah. Ayah memihak Rina, dia lakukan untuk keluarga. Maya di tengah tekanan mendapat ancaman online. Ia takut tapi tetap berjuang. Ia ikut seminar di Surabaya, bertemu komunitas yang mendukung. Di sana ia sadar bahwa perjuangan ini lebih besar dari hubungannya dengan Sinta. Kita harus ubah masyarakat, katanya pada diri sendiri. Sinta kehilangan Maya, mulai terapi psikologi secara diam-diam, terapis bilang konflik internalmu karena tekanan sosial. Kau harus pilih yang membuatmu bahagia. Sinta merenung, ingat momen bahagia dengan Maya, liburan di Bali, di mana mereka bebas jadi diri sendiri. Tapi kenyataan pahit datang saat Andi mengajaknya kencan. Sinta setuju untuk tenangkan keluarga, tapi merasa jijik. Di restoran, Andi bilang, aku tahu masa lalumu, tapi aku bisa terima. Sinta marah, ini bukan masa lalu, ini diriku. Ia pergi, menyadari tak bisa bohongi diri. Maya mendengar tentang kencan itu dari teman dan hati hancur lagi. Ia konfrontasi Sinta, ia telepon, kau kembali ke dia. Setelah semua ini, Sinta jelaskan itu hanya pura-pura. Tapi Maya tak percaya, kau selalu pilih aman. Mungkin kita memang tak cocok. Pemisahan itu membuat keduanya menderita. Sinta kehilangan nafsu makan, pekerjaan terganggu. Maya pindah ke Bandung untuk mulai baru, mengajar di sekolah kecil. Di sana ia bertemu wanita lain yang simpatik, tapi ia tolak karena masih cinta Sinta. Ayah Sinta melihat putrinya menderita, mulai ragu. Ia baca artikel tentang dan hati lembut. Mungkin aku salah, gumamnya. Tapi ego tinggi ia tak mau akui. Rina merasa bersalah, minta maaf pada Sinta. Aku tak ingin kau hancur, Kak. Sinta makan tapi bilang, kau harus belajar terima aku apa adanya. Rekonsiliasi kecil itu memberi harapan. Maya kembali ke Jakarta untuk acara demo hak LGBTI. Di sana ia lihat Sinta di kerumunan, mendukung diam-diam, mereka bertemu setelahnya, aku tak bisa tanpa kamu, kata Sinta. Maya ragu, tapi keluargamu. Sinta jawab, aku akan lawan mereka. Kembali bersama, tapi tantangan baru muncul. Keluarga Sinta tahu, dan ayah ancam laporkan Maya ke polisi atas pengaruh buruk. Sinta marah, Bapak, ini cinta bukan kejahatan. Ayah balas, di Indonesia, ini bisa dianggap melawan norma.
Mereka bertengkar hebat dan Sinta pilih tinggal dengan Maya. Masyarakat sekitar mulai boikot bisnis keluarga Sinta. Klien mundur dan ayah jatuh sakit lagi. Sinta merasa bersalah, apakah ini salahku? Maya hibur, tidak, ini sistem yang salah. Mereka ikut komunitas support group, belajar dari cerita orang lain. Rina berubah, mulai dukung Sinta secara rahasia. Ia beri Ino tentang ayah yang mulai baca buku tentang toleransi. Ayah mulai berubah, Kak. Harapan muncul, tapi lambat. Maya mendapat tawaran kerja di luar negeri, di Singapura, di mana lebih bebas. Ayo ikut aku, ajaknya pada Sinta. Sinta ragu, aku tak bisa tinggalkan keluarga. Konflik ini membuat mereka bertengkar lagi. Kau selalu pilih mereka, kata Maya. Sinta kunjungi ayah di rumah sakit. Bapak, tolong terima aku. Ayah menangis, aku takut kehilanganmu. Percakapan emosional itu membuat ayah sadar. Ia bilang, mungkin aku harus belajar. Maya menunggu jawaban, hampir pergi sendirian. Tapi Sinta datang, aku ikutmu. Mereka pindah ke Singapura, mulai hidup baru. Tapi homesick datang dan Sinta rindu keluarga. Beberapa bulan kemudian, ayah datang ke Singapura. Aku minta maaf, katanya. Rekonsiliasi terjadi meski lambat. Keluarga mulai terima walau masyarakat masih sulit. Tapi twist, Rina yang tampak dukung sebenarnya masih iri dan rencanakan balas dendam. Ia bocorkan alamat mereka ke kelompok konservatif. Ancaman datang dan Maya terluka dalam serangan kecil. Sinta marah, konfrontasi Rina. Kenapa kau lakukan ini? Rina akui, aku tak ingin kau bahagia sementara aku menderita. Ternyata Rina punya rahasia sendiri, ia juga tapi takut akui. Pengakuan I. Dengan Rina bergabung dalam perjuangan, keluarga Sinta mulai berubah. Ayah ikut seminar, ibu masak untuk Maya saat kunjungan. Tapi masyarakat luas masih keras. Mereka hadapi diskriminasi di pekerjaan baru. Sinta dan Maya mulai advokasi buat grup support di Indonesia ia online. Cerita mereka inspirasi banyak orang. Tapi harga tinggi, kehilangan teman lama, stres konstan. Suatu hari, Maya sakit parah karena stres. Di rumah sakit, Sinta sadar betapa rapuh hidup. Aku tak bisa kehilanganmu, katanya. Maya sembuh dan mereka lebih kuat. Kembali ke Indonesia untuk liburan, mereka hadapi demo anti-LGBTQ. Maya berpidato, cinta bukan dosa. Sinta dukung dan keluarga berdiri di samping. Tapi akhirnya, pilihan sulit, tetap berjuang atau hidup tenang di luar negeri. Sinta pilih berjuang, Maya setuju. Cerita berakhir dengan mereka berdiri bersama, menghadapi masa depan. Apakah memilih cinta di tengah penolakan masyarakat adalah keputusan yang benar, atau justru egois yang menyakiti orang terdekat?